Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siman Wanara. Kali ini kita akan membuat gambar ya, gambar kartun animasi dengan mencoba tanpa guide ya. Biasanya saya membuatnya itu menggunakan guide ya, guide video live atau video kartunnya sendiri yang kita lebih ke di copy ya. Ini oke saya coba ya. Oke, saya coba kita buat resolusinya dulu ya. Jadi resolusinya dengan ukuran ukuran HD ya. Oke, kita setting dulu. Oke, menggunakan 1920 1 kurang 1080. Oke, kita kita masukkan konstannya dulu ya. Kanvas ya. Kalau misalkan untuk di gambar-gambar itu kanvasnya. Sebenarnya kok di sini tuh bukan bukan kanvas ya, tetapi lebih ke background ya. Kalau di sini itu lebih ke background. Kalau di tempat lain mungkin kanvas ya, menggunakan kanvas tapi langsung menggambar kanvas. Kalau di sini tidak, kanvasnya itu nanti di posisi node-nya ya. Oke, nah ini background atau untuk tampilan belakangnya udah kita kasih ya. Lalu kita masukkan pen ya, karena kita akan menggambar imajinasi tanpa guide ya. Langsung kita pakai pen di sini kita masukkan. Oke. Setelah kita masukkan, kita akan memulai menggambar ya. Menggambar kita klik di sini saya menggunakan brush ya. Menggunakan brush. Eh, lalu kita pilih warnanya ya, warna. Karena di sini pilihannya hanya brush dan bezier ya. Di sini ada bezier. Jadi kalau misalkan kita ini tidak bisa ya. Kita setting warnanya udah, kita ukuran line-nya atau ukuran garisnya kita rubah menjadi biasanya pakai 7 ya. Terus kalau misalkan eh, saya lebih suka biasanya saya bikin al ya di sini. Jadi gambarnya itu kalau misalkan di Photoshop, di software-software lain itu biasanya menggambarnya itu eh, frame by frame ya, frame by frame. Sebenarnya di sini juga kita 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 bisa menggunakan itu gitu ya. Dan saya juga belum belum eh, melihat apa namanya potensi, nanti kita coba ya, kita acak-acak nih karena saya menggunakan yang belum biasa direkomendasiin di YouTube atau dimanapun ya. Oke, kita mulai menggambarnya ya. Di sini udah kita setting semuanya. eh Ininya gambarnya untuk frame, banyak frame ya. Ini kita buat 100 frame ya. eh Timelinenya 100 frame. Oke, kita gambar menggunakan imajinasi. Oke ya. Nah, sebenarnya juga tidak terlalu jago ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau gambarnya tidak sebagus yang pro ya. Karena di sini saya bukan pro.
Ini saya menggambar tidak seperti yang di ini ya, apa namanya? Saya ini belajar autodidak juga, hanya melihat tutorial-tutorial di ini dan tidak terlalu menggunakan panduan banget eh, seperti di internet ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Kalau teman-teman suka menggunakan panduan itu lebih bagus, itu karena mereka mengajarkannya juga benar. Cuman saya menggunakan feeling aja ya, yang kira-kira enak ya, yang kira-kira enak gitu. Tinggal kita benahin aja kalau misalkan ada yang nanti kita ulang. Ini kan untuk gambar awal aja ya. Untuk guide lah, kita bikin guide di sini. Kita bikin guide teman-teman. Jadi kira-kira gambarnya pantasnya seberapa. Nah, seperti ini teman-teman. Menggambarnya seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kalau misalkan kalian mau menggunakan brush apa ya? Satu gitu ya. Garis dia bergaris-garis seperti ini kan karena buat buat guide ya, teman-teman. Jadi kayaknya kok ini banget gitu ya. Bertumpuk bejubel. Nah, setelah itu kita eh, tambahkan lagi ya. Tambahkan lagi folder baru untuk membenahi ya. Dan yang posisi di bawah tadi seharusnya kita tadi membuatnya di folderin dan opacity-nya dikurangin ya. Tapi tidak apa ya. Kita coba udah terlanjur basah. Oke. Di sini akan saya bikin garis luar ya. Biar saya bisa membenahinya. Oh sorry, kita akan keluar dulu. Kurang tebal ya. Ini kan tadi sini kita tebalkan lah warnanya supaya lebih garang. Oke. Dan kita mulai tulisannya ya. Nah, karena di ini kesulitannya kalau misalkan kita iniin, kalau klik di sini dia akan ini. Tapi ada caranya teman-teman. Kalau supaya tidak memerah seperti ini dan kita bingung kalau kita select juga dia akan ikut ke select nih seperti ini. Kita kunci yang di bagian sini ya. Teman-teman, jadi brush yang tadi kita kunci ya. Kita kunci supaya dia tidak layapan, teman-teman.
Oke. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Kalau misalkan kalian tidak nyaman dengan posisi seperti ini, kalian bisa menggunakan prototype baru ya. Kalau kalian risih dengan posisi seperti ini karena ini gambarnya jadi putih gitu white-nya. Setiap software pasti mempunyai kelebihan masing-masing ya. Dari Corel Draw, Ibisfine, Ibisfine itu aplikasi ya. Ibisfine adalah aplikasi. Kita akan buat sebenarnya kalau misalkan kita beras seperti ini, kita menggunakan line brush seperti ini, itu akan bagus ya hasilnya. Jadi terlihat ada line ya, gak ada garisnya. Balik lagi di sini teman-teman, ya kalau kalian nanya sih nggak masalah ya. Di sini saya bukan pro ya, di sini saya cuma senang menggambar aja. Kebetulan saya waktu kecil itu, sebenarnya waktu kecil juga tidak terlalu jago gambar memang. Kalau waktu kecil itu, kalau di sekolah gambarnya cuma gambar gunung dan sawah ya. Gunung dua, terus ada gambar jalan, pohon, dan sawah. Seperti itu. Selalu seperti itu kalau gambar.
Balik lagi dengan cara apapun sebenarnya tidak ada yang salah ya teman-teman. Ini bukan salah dan benar ya. Tinggal kalian mau menggunakan gambar versi yang seperti apa. Jadi yang pakai Photoshop benar, pakai Corel Draw benar, pakai Krita juga bagus gitu. Cuma biasanya mempunyai kelebihan masing-masing setiap software itu. Ya, fitur kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi menggambar pun punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Bagi teman-teman yang suka gambar gimana, aduh, ini lainnya gede banget ya. Ya karena kita zoom ya, kita zoom. Ini kenapa saya gambar ulang seperti ini garisnya ya lainnya. Jadi guide-nya ini nanti saya akan hapus dan yang saya pakai adalah garis-garis yang sebenarnya ini. Dan juga di paint di Bridger ya untuk pewarnaannya. Jadi biar kelihatan ada lainnya, ada garis-garisnya. Oke, kita ke bawah. Ini kenapa gambarnya seperti ini? Ya karena saya suka aja menggambar karakter seperti ini. Seperti karakter kartun, karakter fiktif ya dari Indo, makanya saya suka menggambar seperti ini. Bahkan saya mencoba tidak menggunakan manga ya, bukan berarti tidak bagus ya. Ceritanya saya suka produk Indonesia AC. Kalau kelebihan titiknya ya, karena kalau beras begini itu biasanya banyak banget, kita hapus saja titiknya. Karena sangat mengganggu sekali kalau misalkan kita mau bikin eh, apa namanya, gambar bergerak ya, gambar beranimasi itu pastinya akan sangat mengganggu ya. Kalau di Photoshop biasanya kalau udah digambar seperti ini, itu saya sukanya tinggal diklik bagian tengahnya, terus kita cat, kita siram menggunakan bak ya, bak catnya itu selesai, langsung terisi ya. Kalau di sini nanti kita harus ngebrush lagi, ngebreezer ya, bukan ngebrush ya.
Kenapa tidak mau? Oke, kita lanjut dulu ke bawah. Nah, ini gambarnya sepi ya, tidak ada musik. Karena kalau ini videonya untuk ditayangin lagi di, ya istilahnya buat berbagi cerita nih di ini ya. Kalau misalkan saya kasih musik nanti kena copyright, jadi nggak saya kasih. Mohon maaf teman-teman kalau sepi seperti ini. Oke, kita baris lagi. Nah, tidak kita. Nah, di sini sebenarnya fungsinya teman-teman ya. Kalau misalkan kita apa ya namanya? Kalau kita ini apa namanya? Kita beras ulang seperti ini, kita bisa benahin posisi bagian yang eh, kira-kiranya tidak digunakan ya, atau perlu ada pembenahan ya, ada yang perlu dibenahin, itu bisa kita benahin. Ini kenapa saya suka ini, biasanya saya garis tidak terlalu banyak ya. Kalau misalkan kita drag begini, titiknya tuh lebih banyak. Jadi kenapa saya hindarin banget untuk, nah, seperti ini. Otomatis ini sangat mempusingkan ya, kalau banyak sekali seperti ini. Saat kita mau benahin tuh pusing, terlalu banyak. Yang udah saya coba di sini menggunakan dua ya, Photoshop dan juga ini. Sebenarnya banyak ya, asalkan di software itu ada bezier-nya ya, ada bezier, ada polygon, itu pastinya ada brush, itu pasti bisa buat ngegambar ya. Ya panjang banget ya.
Kalau dipotong di tengah kira-kira apa ya? Kita select di tengah, kita hapus. Apa jadinya? Wow, ini memperpanjang guys. Oke, kita coba ya. Oke, lumayan guys. Aku singkat waktu untuk hapus. Nah, udah hampir selesai guys. Hampir selesai. Lama banget ya, ini belum ngebrasnya ya. Ya. Hmm. Saya belokkan ya. Ini aja. Oke, sekarang kita akan melepas kuncinya tadi ya. Kenapa ada di bawah saya? Ini biasanya kalau saya gambar itu selalu diam ya. Jadi kebiasaan. Ini oke, sepertinya sudah selesai ya. Kita select ya. Nah, sekarang udah seperti ini teman-teman. Jadi sudah seperti ini ya. Kita tinggal benahin mana yang perlu dibenahin. Itu ya. Posisi lain seperti ini kan lebih enak untuk ini kan tidak coret-coret seperti tadi ya. Coretannya tidak terlalu banyak.
Oke, kita mulai merapihkannya, say. Kita mulai merapihkannya. Jadi kita mulai mewarnai ya. Kita menggunakan bleacher ya. Kita menggunakan bleacher. Ini kita pilih bagian mana dulu yang paling belakang ya. Biasanya sih warna paling belakang itu ada warna kulit ya. Warna kulit. Oke. Kita pilih warna kulit. Skin tone. Kita zoom ya. Biar garisnya tidak terlalu lari ya. Oke, sorry. Kita hapus. Kita bikin layar baru aja supaya tidak mengganggu ya. Kita menggunakan foto aja, bukan Photopipe. Kita bikin layar baru kita gambar di sini, kita pilih warnanya dan susunannya, posisinya kita lihat dulu ya. Oke, kita lihat seperti apa. Nah, benar. Ini susunannya salah. Kita taruh di bagian atas untuk posisi bawah. Oke. Jadi supaya terlihat. Kenapa tidak sekaligus? Sebenarnya ini fungsinya adalah ada fungsinya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita mau lihat dia pergerakan, itu bisa kita gerakan ya teman-teman. Itu. Saya rasa sih line garis hitamnya ini lebih baik menggunakan yang frame by frame ya. Jangan menggunakan yang ini supaya tidak kusut untuk ininya. Tapi kalau untuk pewarnaannya kalian bisa seperti ini. Jadi nanti kalian tinggal membenahi saja. Jadi fungsinya dari seperti ini di gambarnya supaya nanti saat dibuat pergerakan itu mudah untuk memberikan pergerakannya, tidak perlu harus frame by frame ya untuk pewarnaannya. Oke. Ini untuk bagian sikut. Nah, ini kalau misalkan di Photoshop, kalau sampai tidak tersambung seperti ini tidak bisa ini tidak bisa terseleksi ya. Pastinya dia akan backgroundnya ikut ke warna ini. Biasanya seperti itu. Dan Photoshop itu sangat familiar dan apa ya, sangat mudah dipelajari lah, karena Photoshop itu menurut saya adalah bagian dasar banget ya, dasar dari segala software ya, dari restorasi, editing, segala macam lah. Photoshopping juga ada, cropping, masking. Jadi Photoshop adalah basic dasar. Ini kalau misalkan menguasai Photoshop semua aspeknya, kalian akan bisa menguasai yang lain-lainnya juga.
tinggal dikembangkan aja. Jadi di sini belum kita buat, bagian bawahnya kita tambah aja. Oke, sekarang kita bikin bagian kainnya ya. Kita bikin celananya dulu. Sama di sini sebenarnya konsepnya juga ya. Jadi kita buatnya per bagian. Misalkan paha dan betis. Nah itu kalau paha kaki nama sorry ini kebablasan malah mau digambar semua. Paha dan betis. Kalau tangan apa ya? Lengan dan apa dong? Masa kalau ayam sih sayap. Dan diusahakan posisi mewarnai seperti ini harus mengikuti garis dan tersusun mana bagian depan dan mana bagian belakang. Jadi yang harus kita gambar adalah bagian belakangnya dulu supaya nanti tertutup oleh bagian depan. Ini kenapa warnanya tidak diganti? Tak ganti dulu, lupa tadi ngoceh mulu nih ngomong. Lupa untuk mengganti warnanya nih. Nanti kita seleksi aja warnanya. Oke, kita warnain satu lagi di sini. Napasnya itu loh. Oke, kita tinggal ngewarnain jarit atau penutup kain penutup ya. Biasanya kalau orang Jawa nih suka kasih tapi seperti ini. Kalau di Sumatera itu lebih ke apa ya? Kayak sarung gitu. Terus nanti di tengahnya dikasih sabuk. Gesper. Oke. Kita kasih warna lagi di sini. Banyak kurang nih. Oke, kita sekarang kembali ke kita warnai. Untuk mewarnai celananya. Sini celananya. Kita benahi. Udah semua kah? Oh belum. Oke. Udah mulai terbentuk. Mulai terlihat kebunku penuh dengan bunga.
Teng 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 teng. Yang bocor teman-teman. Kita benahin dulu. Oke. Jadi seperti ini seperti jadi ini. Oke, ini jadi ya. Mana menurut kalian teman-teman? Apakah sudah oke? Ayo oke. Oke. Kalau lainnya pengen tidak terlalu jelas, kita samarkan saja di sini. Apa ini ada yang ketinggalan bro? La 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 la. Seperti ini. Tapi kayaknya nggak terlalu enak. Segini nih cukup. Ini cuma saya ini belum bisa ini membuat ini ya teman-teman ya. Shadownya ya. Saya masih kebingungan untuk membuat shadownya. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini kita tinggal panjangin ya. Untuk garis apa nih, garis belakang ya. Garis akan-akan. Nah, ini. Misalkan dia tuh memutar. Oke teman-teman, kita sudahi dulu ya. Ini durasinya nanti kepanjangan ya. Rekodnya nanti berat. Ini untuk editnya. Jadi segini dulu teman-teman. Tinggal kalian kembangin lagi ya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tanyakan. Nanti kita cari cara lagi untuk mempelajarinya. Oke, kita sudahi dulu video kali ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.